Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di mata pelajaran konstruksi jalan dan jembatan. Kali ini masih mengenai tentang klasifikasi jalan. Materi yang akan disampaikan mengenai klasifikasi jalan berdasarkan fungsi, status, kelas, dan medan jalan. Yuk disimak baik-baik dan jangan lupa dicatat ya. Klasifikasi jalan yang pertama yaitu klasifikasi jalan sesuai fungsinya. Klasifikasi jalan sesuai fungsinya terdiri dari 4. Yang pertama jalan arteri, kedua jalan kolektor, ketiga jalan lokal, yang keempat jalan lingkungan. Jalan arteri melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-ratanya tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya guna. Selanjutnya, jalan kolektor melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-ratanya sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi. Selanjutnya, jalan lokal melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-ratanya rendah, dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi. Dan yang terakhir, jalan lingkungan melayani angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat dan kecepatan rata-ratanya rendah. Untuk lebih memudahkan pemahaman mengenai klasifikasi jalan berdasarkan fungsinya, bisa dilihat gambar berikut ini mengenai pembagian-pembagian jalan arteri, kolektor, lokal, dan lingkungan. Klasifikasi jalan selanjutnya yaitu klasifikasi jalan menurut statusnya. Klasifikasi jalan menurut statusnya terdiri dari 5 macam. Yang pertama ada jalan nasional. Bisa dilihat jalan nasional merupakan jalan arteri dan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan antara ibu kota provinsi dan jalan strategis nasional serta jalan tol. Yang kedua ada jalan provinsi. Jalan provinsi ini yaitu jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan antara ibu kota provinsi dengan ibu kota kabupaten atau kota. Yang ketiga itu jalan kabupaten. Jalan kabupaten ini yaitu jalan lokal dalam sistem jaringan jalan primer yang tidak termasuk jalan nasional dan jalan provinsi. Tapi jalan ini menghubungkan ibu kota kabupaten dengan ibu kota kecamatan atau jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder dalam wilayah kabupaten dan jalan strategis kabupaten. Yang keempat itu ada jalan kota, merupakan jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder yang menghubungkan antar pusat pelayanan dalam kota atau menghubungkan pusat pelayanan serta menghubungkan antar pusat pemukiman yang berada di dalam kota. Dan yang terakhir ada jalan desa, yaitu jalan umum yang menghubungkan kawasan dan atau antar pemukiman di dalam desa serta jalan lingkungan sebagai contoh pada jalan desa. Klasifikasi jalan selanjutnya yaitu klasifikasi jalan berdasarkan muatan suku atau kelas jalan. Klasifikasi ini diatur pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Klasifikasi berdasarkan kelas jalan dibagi menjadi 4. Yang pertama, jalan kelas 1, yaitu jalan arteri dan kolektor yang bisa dilalui kendaraan bermotor dengan muatan suku terberatnya 10 ton. Yang kedua, jalan kelas 2, yaitu jalan arteri, kolektor, lokal, dan lingkungan yang dapat dilalui kendaraan bermotor dengan muatan suku terberatnya 8 ton. Yang ketiga, jalan kelas 3, yaitu jalan arteri, kolektor, lokal, dan lingkungan yang dapat dilalui kendaraan bermotor dengan muatan suku terberatnya kurang dari 8 ton. Dan yang terakhir itu ada jalan kelas khusus, yaitu jalan arteri yang dapat dilalui kendaraan bermotor dengan muatan suku terberat lebih dari 10 ton. Klasifikasi jalan yang terakhir yaitu klasifikasi jalan berdasarkan medan jalan.
Klasifikasi ini memiliki tata cara perencanaan geometri jalan antar kota, yaitu nomor 038 TBF 1997, memberikan klasifikasi medan. Yang pertama, medan jalan diklasifikasikan berdasarkan kondisi sebagian besar kemiringan medan yang diukur tegak lurus garis kontur. Yang kedua, klasifikasi menurut medan jalan untuk perencanaan geometri bisa dilihat pada tabel berikut ini. Itu dia materi mengenai klasifikasi jalan. Semoga materi yang disampaikan dapat diterima dengan baik oleh siswa-siswa sekalian. Selamat belajar dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.